Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelini Srepin Burhan, NPM 2241108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas. Definisi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat kepuasan, kesenangan, atau kegembiraan yang dirasakan oleh pelanggan setelah menggunakan produk atau layanan suatu perusahaan. Ini mencerminkan sejauh mana harapan pelanggan terpenuhi atau bahkan melebihi saat berinteraksi dengan produk atau layanan tersebut. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada jenis industri, jenis produk atau layanan yang disediakan, dan preferensi individu pelanggan. Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, kualitas produk atau layanan. Kualitas produk atau layanan adalah faktor utama yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Produk atau layanan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan akan meningkatkan kepuasan. Yang kedua, pelayanan pelanggan. Responsif dan efektifnya pelayanan pelanggan dapat memberikan pengalaman positif. Kemudahan dalam mengakses dukungan pelanggan, resolusi cepat terhadap masalah, dan komunikasi yang jelas dapat meningkatkan kepuasan. Yang ketiga, harga dan nilai. Hubungan antara harga dan nilai yang diberikan oleh produk atau layanan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pelanggan cenderung merasa puas jika mereka merasa mendapatkan nilai yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, manfaat loyalitas pelanggan bagi bisnis. Loyalitas pelanggan memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi bisnis. Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari memiliki pelanggan yang setia. Yang pertama, pendapatan yang stabil. Pelanggan yang setia cenderung melakukan pembelian secara berulang, memberikan pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi bagi bisnis. Yang kedua, nilai pelanggan yang tinggi. Pelanggan setia biasanya cenderung melakukan pembelian lebih banyak dan berkontribusi pada nilai pelanggan yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga, biaya pemasaran yang rendah. Mempertahankan pelanggan yang sudah ada lebih ekonomis daripada mencoba mendapatkan pelanggan baru. Biaya pemasaran dan promosi dapat berkurang karena upaya lebih fokus pada retensi pelanggan. Yang keempat, referensi dan rekomendasi. Pelanggan yang puas cenderung memberikan rekomendasi positif kepada teman, keluarga, dan rekan kerja. Ini dapat meningkatkan basis pelanggan melalui referensi yang diberikan. Selanjutnya, komponen model nilai pelanggan. Model nilai pelanggan mencakup sejumlah komponen yang menilai seberapa besar nilai yang diberikan kepada pelanggan melalui produk atau layanan. Berikut adalah beberapa komponen utama dari model nilai pelanggan. Yang pertama, fungsi dan kualitas produk atau layanan. Sejauh mana produk atau layanan memenuhi atau melebihi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan dalam hal fungsionalitas dan kualitas. Yang kedua, harga. Persepsi pelanggan terhadap keseimbangan antara harga yang dibayarkan dan nilai yang diterima dari produk atau layanan. Yang ketiga, kenyamanan dan ketersediaan. Kemudahan akses dan ketersediaan produk atau layanan, termasuk faktor-faktor seperti lokasi, waktu, dan ketersediaan stok. Yang keempat, pelayanan pelanggan. Kualitas pelayanan pelanggan termasuk respon terhadap pertanyaan atau keluhan
kejelasan informasi, dan tingkat dukungan yang disediakan. Selanjutnya, tantangan umum dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan kepuasan pelanggan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Memahami tantangan-tantangan ini penting agar perusahaan dapat mengembangkan strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa tantangan umum dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, diversitas preferensi pelanggan. Pelanggan memiliki preferensi yang beragam. Menyatukan kepuasan pelanggan di tengah diversitas ini bisa menjadi tantangan, terutama jika perusahaan memiliki segmen pelanggan yang berbeda. Yang kedua, komunikasi yang tidak efektif. Kesulitan dalam menyampaikan pesan yang jelas atau kurangnya komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap produk atau layanan. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi. Faktor ekonomi global atau lokal dapat mempengaruhi daya beli pelanggan, memaksa perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran dan harga mereka. Selanjutnya, cara mengatasi hambatan dalam membangun loyalitas pelanggan. Membangun loyalitas pelanggan dapat menghadapi beberapa hambatan, tetapi dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengatasi tantangan tersebut. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi hambatan dalam membangun loyalitas pelanggan. Yang pertama, peningkatan kualitas produk atau layanan. Fokus pada peningkatan kualitas produk atau layanan dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan mendorong loyalitas. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Tingkatkan komunikasi yang dengan pelanggan melalui berbagai saluran. Pastikan pesan-pesan dan informasi yang disampaikan jelas dan terarah. Yang ketiga, program loyalitas yang efektif. Rancang dan implementasikan program loyalitas yang menarik dan memberikan keuntungan yang nyata kepada pelanggan setia. Pastikan bahwa program tersebut mudah dimengerti dan diakses. Kesimpulan, dalam membangun dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan, perusahaan perlu memperhatikan beberapa aspek kunci: meningkatkan kualitas produk atau layanan, implementasi program loyalitas yang efektif, pelayanan pelanggan yang berkualitas tinggi, dan personalisasi pengalaman pelanggan adalah beberapa strategi utama. Komunikasi yang efektif, inovasi produk atau layanan, dan tanggung jawab sosial perusahaan yang membentuk landasan penting dalam menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.